Selamat pagi, siang maupun malam kepada Dr. Desak Madewi Handani MKes selaku evaluator dari student project kami kali ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari SKDA 10 akan mempresentasikan student project kami untuk blog kali ini dengan judul Telomerase and Aging. Sebelumnya, biarkan saya memulai dengan pendahuluan bab 1 kami dulu. Jadi, kita sudah mengetahui jelas bahwa kita sebagai manusia tidak mungkin hidup selamanya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, tubuh kita akan menua dan fungsi tubuh kita tidak akan sebaik ataupun seoptimal seperti kita saat muda. Dan secara umum life expectancy seorang manusia ada sampai umur 65. Nah, proses penurunan fungsi tubuh dan saluran terjadi secara gradual dan berdampak kepada penurunan kualitas hidup seseorang ini adalah proses yang disebut proses aging. Nah, banyak tanda-tanda dan juga gejala-gejala dari proses aging, mulai dari hal yang umum seperti penurunan kemampuan melihat dan mendengar, maupun permasalahan gigi, sampai juga kehilangan mobilitas, juga hingga penyakit yang lebih serius dengan prevalensi yang lebih tinggi pada umur lebih lansia, seperti contohnya penyakit demensia dan Alzheimer's. Nah, pada SP kali ini kami akan membahas salah satu penyebab aging, yaitu pada fokus kerusakan DNA, di mana yang ditekankan pada literature review kami adalah kerusakan DNA yang terjadi pada ujung untaian DNA, yaitu pada telomernya. Nah, pemendekan telomer ini adalah fokus dari SP kami, dan juga akan kami bahas juga tentang dampak dari enzim telomerase terhadap proses pemendekan telomer tersebut dan juga terhadap proses aging secara keseluruhan. Nah, lalu saya akan juga menyebutkan rumusan masalah dari literature review kami. Jadi yang pertama, rumusan masalah yang akan kita bahas adalah apa yang dimaksud dengan telomer dan perannya terhadap pertumbuhan dan replikasi sel. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan enzim telomerase dan bagaimana mekanisme kerjanya. Yang ketiga, ada apa yang dimaksud dengan proses aging. Dan yang keempat, bagaimana mekanisme aging terjadi dan apa dampaknya terhadap tubuh. Dan lalu yang kelima, apa hubungan telomer dan telomerase terhadap proses aging. Lalu selanjutnya ada juga tujuan penulisan literature review kami. Yang pertama, memahami apa yang dimaksud dengan telomer dan telomerase. Yang kedua, memahami proses aging serta faktor-faktor serta dampaknya juga. Yang ketiga, memahami peran telomerase terhadap panjang telomer. Yang keempat, memahami relasi antara proses aging dengan telomer. Dan yang kelima, juga mengetahui aplikasi praktis dari ilmu yang telah kita bahas dan kita fokuskan di literature review ini ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada juga manfaat penulisan dari literature review kami. Yang pertama ada manfaat akademis, yaitu untuk menambah dan membekali penulis serta pembaca dengan wawasan di bidang kedokteran dan kesehatan, terutama mengenai proses penuaan ataupun aging, serta hubungannya juga dengan telomer. Literature review ini diharapkan dapat memberi ilmu dan kesadaran baru akan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penuaan, serta dampaknya terhadap fungsi tubuh manusia dan juga cara mencegahnya. Dan yang terakhir ada juga dampak atau manfaat praktis. Yang pertama ada manfaat praktis bagi penulis, yaitu manfaat praktis penulisan literature review ini adalah bagi penulis adalah untuk dapat melatih penulis di dalam menyusun suatu literature review dengan baik dan juga dengan benar. Penulis juga dapat melatih kemampuan dalam memilih, membaca, dan juga memfasilitasi artikel, jurnal, dan sumber-sumber terpercaya lainnya dengan baik. Dan yang terakhir adalah manfaat praktis untuk pembaca, yaitu untuk pembaca adalah agar pembaca dapat menjadikan literature review ini sebagai sumber informasi supaya pembaca dapat mengetahui dan juga memperdalam pengetahuan pembaca mengenai proses aging, hubungannya dengan telomer, peran telomerase dalam proses tersebut, serta faktor-faktor dan juga proses penuaan pada tubuh manusia secara keseluruhan. Itu telomer. Telomer adalah bagian paling ujung dari DNA linear yang selalu berulang-ulang. Meskipun termasuk dalam untai DNA, telomer tidak mengkode protein apapun, sehingga ia tidak termasuk dalam kategori gen. Telomer berperan penting dalam menjaga kestabilan genom setiap sel. Telomer juga terlibat dalam proses penuaan sel dan dapat mengindikasikan kondisi kesehatan seseorang. Telomer yang terlalu pendek atau terlalu panjang dapat menyebabkan masalah pada sel, sepertinya mutasi genetik atau penuaan sel yang abnormal. Telomer memiliki struktur yang terdiri dari sekumpulan nukleotida yang berulang berkali-kali. Biasanya terdiri guanin dan timin. Telomer bertugas untuk melindungi ujung kromosom dari kerusakan yang mungkin terjadi selama proses replikasi DNA. Telomer juga berperan dalam menjaga stabilitas dan integritas kromosom agar tidak terjadi penggabungan dan peluburan dengan kromosom lain, atau terjadi degradasi oleh enzim nuklease. Disfungsi telomer dapat menyebabkan kanker atau penuaan patologi, tergantung pada integritas dari respon kerusakan DNA.
Telomer juga terlibat dalam proses penuaan sel dan dapat mengindikasikan kondisi kesehatan seseorang. Telomer yang terlalu pendek atau terlalu panjang dapat menyebabkan masalah pada sel, seperti terjadi mutasi genetik atau penuaan sel yang abnormal. Telomerase adalah enzim yang dapat meremajakan kembali sel-sel tubuh dengan fungsi melindungi telomer dan mengurangi kerusakan DNA yang diyakini memberi kontribusi pada proses penuaan. Telomer adalah segmen atau penutup DNA di ujung kromosom. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi ujung kerusakan DNA. Dengan setiap replikasi, panjang telomer dipersingkat. Setelah telomer dipersingkat menjadi panjang kritis, penuaan dipicu. Dengan cara ini, telomer menghitung dan membatasi jumlah sel penggandaan. Dalam sel kanker, fungsi telomer diatasi dengan ekspresi enzim yang dikenal sebagai telomerase. Telomerase menggantikan bagian dari telomer yang hilang dengan masing-masing sel divisi. Dengan demikian, menghindari penuaan dan memungkinkan yang tak terbatas jumlah penggandaan selnya. Telomerase merupakan enzim dalam tubuh yang memainkan peran krusial dalam menjaga materi genetik. Telomer, struktur nukleoprotein terdiri dari rangkaian DNA berulang yang terletak di ujung kromosom. Stabilitas panjang telomer ini dijaga oleh telomerase yang menambahkan DNA telomer ke ujung kromosom. Ketika sel melakukan replikasi, pembentukan alami telomer terjadi, dan hal ini dapat membahayakan stabilitas genom. Oleh karena itu, peran telomerase menjadi krusial dalam menjaga integritas informasi genetik kita. Peran telomerase dalam sel tidak hanya terbatas pada tugas utamanya, yaitu menjaga panjang telomer. Telomerase juga memiliki peran tambahan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan selama pembelahan sel dan dalam menstabilkan telomer pada jenis sel tertentu, seperti limfosit. Selain berfungsi sebagai pemelihara panjang telomer, telomerase juga telomerase dapat diatur oleh hormon stres oksidatif, mediator inflamasi, dan polaritme sirkadian. Dengan kata lain, aktivitas telomerase tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan sel terhadap pemeliharaan panjang telomer, tapi juga oleh kondisi lingkungan dan respon fisiologis yang beragam. Hal ini menegaskan kompleksitas peran telomerase dalam menjaga keseimbangan dan integritas genomik sel. Lalu, ada definisi aging. Jadi, aging atau penuaan adalah proses alami yang disertai adanya penurunan fisik, psikologis, maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Seseorang yang sudah berusia lanjut akan mengalami perubahan-perubahan akibat penurunan fungsi sistem tubuh. Secara perlahan-lahan, tubuh kita akan mengalami penurunan kemampuan untuk memperbaiki, mengganti, serta mempertahankan struktur dan tinggi normalnya sehingga tidak dapat bertahan dan memperbaiki kerusakan. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang penyebab dari aging atau penuaan. Jadi sesuai dengan pernyataan dari World Health Organization, penuaan itu terjadi akibat adanya penumpukan kerusakan, baik itu secara tingkat selular maupun molekular yang terjadi dengan seiringnya berjalan waktu. Akan tetapi sebenarnya penyebab utama dari aging itu sendiri masih menjadi perdebatan oleh para ahli. Salah satu teori yang cukup terkemuka adalah wear and tear theory, di mana dikemukakan bahwa penuaan itu terjadi akibat berbagai hal yang meliputi kerusakan makromolekul seperti kerusakan DNA, penumpukan hasil metabolisme, kemudian sistem perbaikan yang perlahan rusak, dan lain sebagainya. Pada kajian kami kali ini, kami ingin menekankan pada kerusakan DNA sebagai salah satu penyebab utama terjadinya penuaan. Kerusakan DNA itu sendiri merupakan ancaman yang bersifat konstan. Kenapa? Karena walaupun asam nukleat itu sangat penting bagi tubuh kita, ternyata asam nukleat itu sangat tidak stabil di bawah kondisi fisiologis. Selain itu, asam nukleat juga sangat rentan terhadap serangan baik itu dari faktor endogen maupun faktor dari lingkungan atau eksogen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerusakan pada DNA. Kerusakan pada DNA dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor endogen. Faktor endogen ini meliputi depurinasi, reaksi spontan atau hidrolisis, kesalahan pada proses replikasi dan perbaikan DNA, serta reactive oxygen species atau ROS. Kemudian yang kedua ada faktor eksogen atau faktor lingkungan. Faktor eksogen ini meliputi ultraviolet, radiasi ionisasi, berbagai bahan kimia dari lingkungan, serta agen kemoterapi. Kerusakan DNA akibat kedua faktor ini terkadang tidak diperbaiki secara sempurna yang berujung pada terjadinya mutasi. Mutasi inilah yang kemudian dapat berkontribusi pada penuaan organisme atau proses aging. Kerusakan DNA yang diakibatkan oleh faktor endogen lebih berbahaya dibanding dengan yang diakibatkan oleh faktor eksogen dalam kondisi normal.
Salah satu faktor endogen yang menyebabkan kerusakan DNA adalah Reactive Oxygen Species atau ROS yang dihasilkan saat proses pernapasan di mitokondria. ROS ini meliputi superoksida, hidrogen peroksida, radikal hidroksil, dan oksigen singlet yang dapat secara langsung mengakibatkan kerusakan basa secara oksidasi, episites, dan single strand breaks. Episite sendiri adalah modifikasi non-coding yang dapat menyebabkan mutasi atau penghambatan polimerase. Kerusakan DNA juga dapat menyebabkan masalah lainnya baik dalam tingkat molekuler maupun tingkat seluler dan sistemik di mana akhirnya berujung pada penuaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mekanisme aging. Penuaan sel merupakan penghentian siklus sel yang tidak dapat diubah. Pada fenotip penuaan, Reactive Oxygen Species atau ROS menunjukkan efek bipasik yang kompleks. Penuaan sel memiliki manfaat fisiologis seperti menekan tumorigenesis, namun menumpuknya sel-sel tua yang berlebihan akan memperburuk efek penuaan. Beberapa mekanisme penuaan telah diidentifikasi seperti disfungsi mitokondria, perubahan epigenetik, menghilangnya proteostasis, gangguan autofagi, disfungsi telomer, penuaan sel, kelelahan stem sel, perubahan komunikasi antar sel, disregulasi nutrisi, dan ketidakstabilan genom. Mekanisme aging dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu systematic level, cellular level, dan molecular level. Pada systematic level, yaitu nutritional dysregulation, jadi penuaan berkaitan dengan kurangnya perbaikan jaringan dan organ, serta potensi regeneratif yang berkaitan erat dengan usia. Disregulasi nutrisi mempengaruhi proses penuaan dengan beberapa cara, yaitu metabolisme tidak teratur yang dapat dipengaruhi oleh asupan nutrisi. Disregulasi nutrisi pada penuaan adalah proses yang melibatkan pola makan, mikrobiota usus, disregulasi fisiologis, dan homeostasis seng. Disregulasi nutrisi akan menyebabkan disregulasi respon imun yang juga berdampak pada proses penuaan. Lalu yang kedua, cellular level, itu dibagi menjadi yang pertama, cellular senescence. Penuaan sel diartikan sebagai terhentinya proliferasi sel secara irreversibel yang merupakan respon terhadap rangsangan endogen atau eksogen. Faktor senescence associated secretory phenotype atau SASP menyebabkan peradangan kronis dan memperburuk penuaan dengan cara mengganggu kerja makrofag, respon imun, dan komunikasi sel ke sel lainnya. Lalu yang kedua ada altered intercellular communication. Jadi salah satu ciri khas penuaan adalah perubahan komunikasi antar sel yang mengacu pada perubahan sinyal antar sel yang menyebabkan berbagai penyakit dan kecacatan yang berkaitan dengan usia. Perubahan komunikasi antar sel menyebabkan peradangan kronis dan terganggunya komunikasi antar sel. Peradangan kronis meningkat karena selama penuaan, pesan kimiawi di seluruh tubuh akan bersifat semakin proinflamasi. Sel-sel tua yang menumpuk seiring bertambahnya usia akan mengeluarkan pesan kimia proinflamasi yang disebut juga sebagai SASP. SASP juga secara langsung disebabkan oleh ciri penuaan lainnya, yaitu penuaan seluler, dan SASP ini mengganggu komunikasi antar sel dan memicu peradangan kronis. Lalu yang ketiga ada stem cell exhaustion. Stem cell exhaustion atau kelelahan sel induk atau sel punca adalah tanda penuaan yang mengacu pada penurunan fungsi sel induk yang berkaitan dengan usia. Kelelahan stem cell ini dapat menyebabkan penyakit dan masalah umum seperti kehilangan otot, kelemahan imunosupresi, dan melemahnya tulang. Stem cell memainkan peran sentral yang cukup penting dalam proses perkembangan jaringan, regenerasi, dan homeostasis, sehingga penipisan sel induk ini sangat berkaitan dengan penuaan tubuh dan penyakit penuaan. Selama penuaan, sel induk dewasa dapat mengalami penuaan seluler dan apoptosis yang menyebabkan penurunan aktivitas proliferasi dan ketidakseimbangan fungsi biologis. Nah, menipisnya stem cell ini disebabkan oleh ketidakstabilan genom, disfungsi telomer, dan perubahan epigenetik. Lalu yang ketiga ada molecular level, yaitu dibagi yang pertama genomic instability atau ketidakstabilan genom pada mekanisme penuaan merupakan proses yang melibatkan mutasi dan lesi DNA, perbaikan DNA, dan pemendekan telomer, perubahan epigenetik, dan serta kelelahan stem cell. Ketidakstabilan genom adalah kecenderungan genom untuk mengalami mutasi yang menyebabkan perubahan kandungan informasi DNA yang termasuk ciri-ciri aging. Jadi ini disebabkan oleh kerusakan DNA yang secara bertahap
secara alami tidak dapat diperbaiki, dan ketidakstabilan genom menyebabkan mutasi genetik dan peningkatan risiko kanker. Di tingkat molekul yang kedua terjadi telomere shortening. Telomer ini merupakan susunan DNA yang berada di ujung kromosom dan fungsinya adalah untuk mempertahankan kode genetik agar tidak hilang seiring dengan pemendekan kromosom. Tetapi, jika sel itu menua, maka akan terjadi kegagalan dalam replikasi DNA untuk mensintesis enzim sampai ke ujung kromosom, sehingga telomernya akan ikut memendek juga. Nah, kemudian yang ketiga ada epigenetic alteration, di mana terjadi transcriptional alteration oleh RNA non-coding, remodeling kromatin, modifikasi histon, dan juga metilasi DNA, yaitu adanya penambahan gugus metil pada pirimidin kelima yang menyebabkan fungsi gen berubah meskipun tidak ada perubahan sekuensi DNA primer. Nah, selain itu ada juga disfungsi dari proteostasis. Proteostasis ini merupakan penjagaan keseimbangan protein dalam sel. Nah, semakin sel itu menua, maka akan terjadi mekanisme penurunan kapasitas jaringan proteostasis dan juga integritas proteom yang diperparah dengan adanya tekanan eksternal dan akumulasi endogen. Nah, setelah itu ada juga compromise autofagi, di mana autofagi ini merupakan proses mendegradasi atau memakan komponen seluler. Tetapi seiring dengan proses penuaan atau aging, maka lysosomal protein hydrolysis akan berkurang dan menyebabkan autofagi ini akan rusak, dan beberapa penelitian juga menyatakan bahwa autophagy related proteins berkurang seiring dengan bertambahnya usia sel. Nah, setelah itu ada juga mitochondrial dysfunction. Seperti yang kita tahu, mitokondria ini berfungsi sebagai respirasi seluler. Tetapi, efektivitas dari mitokondria akan berkurang seiring berjalannya waktu. Nah, yang akan mengakibatkan adanya kebocoran elektron dan juga penurunan produksi ATP. Nah, setelah itu, mitokondria juga malah memproduksi radikal bebas yang bernama ROS atau Reactive Oxygen Species yang akan menyebabkan kerusakan pada mitokondria atau disfungsi pada mitokondria. Relasi aging dengan pemendekan telomer. Proses penuaan disebabkan oleh penyakit-penyakit degeneratif yang memicu terjadinya akumulasi dari mutasi-mutasi yang tidak dapat diubah kembali, ketidakmampuan dalam pembelahan sel, peningkatan kerentanan terhadap morbiditas, dan akhirnya kematian. Sel manusia dapat mengalami pembelahan sel dalam jumlah terbatas dan akhirnya mencapai keadaan tidak bisa membelah lagi yang disebut dengan replicative senescence, karena telomer terus memendek setiap kali pembelahan sel. Pada sel somatik, panjang telomer sangat heterogen tapi biasanya menurun seiring bertambahnya usia, sehingga dapat menghambat pertumbuhan tumor dengan membatasi proliferasi klon. Namun juga berkontribusi terhadap hilangnya sel dengan bertambahnya usia dikarenakan adanya kehadiran dari telomer yang tidak berfungsi. Hilangnya fungsi telomer pada sel mengakibatkan fungsi kromosom menghilang, rusaknya kromosom, putusnya siklus jembatan fusi, translokasi, dan aneuploidi. Hilangnya fungsi telomer mempunyai konsekuensi terhadap penuaan dan karsinogenesis. Masih berkaitan dengan peran telomerase dalam proses aging. Telomerase berfungsi melindungi telomer dan mengurangi kerusakan DNA yang dipercaya berperan dalam proses penuaan. Namun, seiring bertambahnya usia, produksi telomerase semakin menurun. Telomer akan memendek sehingga gagal melindungi kromosom. Penelitian menunjukkan bahwa sel-sel yang sudah terlalu pendek telomernya akan berhenti memperbarui diri sehingga mengalami penuaan. Pemendekan telomer terjadi pada beberapa sel somatik yang membelah. Pada titik kritis, ketika ambang pengulangan telomer tercapai, maka sel tersebut tidak akan membelah lagi serta diikuti proses penuaan. Telomerase berperan penting dalam memperpanjang telomer dan mencegah erosi telomer. Aktivasi telomerase dapat meningkatkan panjang telomer dan meningkatkan kesehatan. Enzim telomerase adalah reverse transkriptase khusus yang dapat memperpanjang ujung kromosom dengan menambahkan pengulangan TTA-GGG. Gen H-TERT dapat meningkatkan aktivitas telomerase dan memanjangkan telomer. Kehadiran aktivitas telomerase berkontribusi terhadap stabilitas genom dan mencegah penataan ulang kromosom. Hal ini secara tidak langsung mendukung asumsi bahwa mekanisme tersebut dapat digunakan dalam terapi sel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cara untuk memodulasi aktivitas telomerase menunda pemendekan telomer yang berhubungan dengan penuaan. Pola makan yang sehat dan olahraga dapat mempengaruhi aktivitas telomerase dan memperlambat pemendekan panjang telomer yang merupakan faktor penting dalam menunda penuaan. Konsumsi makanan yang mengandung antioksidan memiliki efek positif terhadap status panjang telomer yang ditunjukkan dengan studi tentang penuaan yang menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang tinggal di Yunani memiliki stres oksidatif yang lebih rendah dan tingkat antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan orang lanjut usia di Belanda
Dari studi populasi tersebut, pria lanjut usia di Yunani mengonsumsi makanan kaya antioksidan dan panjang telomer mereka terbukti jauh lebih panjang. Pada sisi yang bersamaan, olahraga juga mempengaruhi panjang telomer seseorang. Beberapa penelitian melaporkan bahwa aktivitas fisik sedang hingga berat dapat mengurangi pemendekan telomer. Efek ini dapat disebabkan oleh efek antiinflamasi dan antioksidan dari latihan fisik yang dapat melindungi telomer dari kerusakan. Secara keseluruhan, senyawa antioksidan potensial sebagai agen anti penuaan yang berkontribusi terhadap metabolisme telomerase dan telomer dengan memodulasi aktivitas dan panjangnya. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme aksi dan efek samping potensial senyawa tersebut untuk memastikan penggunaan yang aman. Telomer merupakan bagian ujung DNA yang vital karena melindungi kromosom dari kerusakan selama replikasi DNA. Meskipun tak mengkode protein, telomer menjaga stabilitas genom dan mencegah penggabungan kromosom. Nah, telomerase, sebuah enzim ini memiliki peran krusial dalam memperpanjang telomer dan melindungi DNA dari kerusakan. Aktivitas telomerase ini biasanya terbatas pada sel-sel tertentu seperti sel embrio, sel kelamin, dan sel tumor. Penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup sehat dan pola makan dapat mempengaruhi aktivitas telomerase serta memperlambat pemendekan telomer. Yang berpotensi menunda penuaan, proses penuaan melibatkan mekanisme kompleks di tingkat seluler, molekuler, dan sistemik. Nah, dalam upaya untuk menunda proses penuaan, beberapa saran dan langkah dapat diambil untuk mencegah kesehatan seluler secara holistik. Gaya hidup sehat seperti mengadopsi pola makan dan kaya antioksidan seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian yang dapat mendukung perlindungan panjang telomer.